Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basita Septia Wibowo, NIM 114180050 dari Teknik Lingkungan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai blue carbon. Apa itu blue carbon? Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem bakau atau mangrove, padang lamun, rawa payah, maupun fitoplankton. Hutan mangrove adalah salah satu hutan yang paling produktif dan efisien dalam penyerapan karbon. Begitu juga dengan padang lamun, garam rawa yang menjadi karbon biru kunci atau blue carbon key. Penyerapan karbon oleh vegetasi pesisir mencakup 50% dari total penyerapan karbon yang ada di bumi, di mana dengan nilai total 216 PCG per tahun atau PCG per tahun, sedangkan padang mangrove menyerap sekitar 4 hingga 20% PGC dan lamun menyerap 4,2 hingga 8,4 PGC. Bagaimanakah alur penyimpanan karbon yang ada di mangrove dan juga padang lamun atau ekosistem pesisir? Jadi karbon yang ada di atmosfer diserap oleh mangrove dan juga diserap oleh padang lamun. Nah, keduanya setelah mengalami proses penyerapan akan tersimpan pada sedimen yang berada di tempat padang lamun dan juga mangrove berada. Selanjutnya, organisme lain seperti plankton, serasar, dan juga butir feses akan terakumulasi menjadi SPM dan akan menjadi karbon yang terpendam di dalam sedimen. Persentase luasan karbon yang ada di Indonesia secara umum didominasi oleh dua ekosistem, yaitu ekosistem lamun dan juga mangrove. Mangrove menempati nilai 95,6% atau sebanyak 3.237 hektar, sedangkan padang lamun menempati 4,4% dengan nilai total 150,69 hektar. Dari presentasi tersebut, menurut wilayah di Indonesia, wilayah terbesar yaitu Papua, selanjutnya Sumatera, lalu Kalimantan. Sisa lainnya terbagi menjadi 3 pulau besar lainnya. Apa sih fungsi lain dari ekosistem mangrove? Jadi fungsi lain yang menjadi fungsi utama itu fungsi ekologis, di mana mangrove memiliki perakaran yang kuat dan kokoh sehingga dapat meredam gelombang dan menahan lumpur untuk mengurangi erosi pantai. Untuk fungsi biologisnya sebagai daerah asuhan atau pemijahan dari ikan-ikan ataupun hewan-hewan yang hidup di ekosistem pesisir, seperti kepiting dan juga udang atau ikan-ikan. Fungsi lain yaitu dapat menjadi tempat wisata atau tourism, dapat menjadi coastal protection, nah seperti dijelaskan di fungsi ekologis, dapat menjadi water purification atau pemurnian air, menjadi salah satu proses pemurnian air ada di ekosistem mangrove. Selanjutnya menjadi bahan bakar atau fuel dan juga fungsi utamanya sebagai carbon storage. Tapi kondisi saat ini blue carbon mengalami fase yang telah terancam, di mana sekitar 340.000 hingga 980.000 hektar ekosistem karbon di seluruh dunia dihancurkan setiap tahunnya. Lalu rata 97% karbon 97% daerah blue carbon yang mencakup dari hutan bakau, rawa pasang surut dan juga padang lamun telah hilang. Dan juga 30 hingga 40% pasang surut menyebabkan hilangnya ekosistem pesisir yang menyebabkan adanya blue carbon. Nah, kondisi tersebut akan hilang pada 100 tahun ke depan. Permasalahan ekosistem yang ada di kondisi di ekosistem mangrove, khususnya di studi kasus kota Probolinggo, yaitu adanya sampah, di mana terjadi penumpukan sampah
di hutan mangrove. Lalu adanya penebangan liar hutan mangrove untuk berbagai kepentingan dan juga adanya reklamasi yang tidak terancang. Nah, reklamasi tidak terancang ini terjadi dengan adanya pengurukan, di mana pengurukan tersebut menyebabkan pengaruh buruk seperti adanya intrusi air laut, ketidakseimbangan sedimen, dan mengakibatkan perubahan garis pantai. Maka dari itu perlu dilakukan adanya konservasi ekosistem mangrove. Ini merupakan salah satu perwujudan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK. Nah, dari RAN-GRK ini diperlukan 3 komponen yang dapat membantu terwujudnya penurunan gas rumah kaca, yaitu pertamanya rehabilitasi, menjalankan rehabilitasi ekosistem pesisir, lalu adanya kendali alih fungsi lahan, di mana alih fungsi lahan di ekosistem mangrove mulai terjadi, dan juga adanya preservasi, yaitu melakukan usaha preservasi atau konservasi wilayah ekosistem vegetasi pesisir mangrove dan juga padang lamun. Apa sih langkah pemulihan kualitas lingkungan yang ada di ekosistem pesisir? Yaitu pertama, penilaian kawasan mangrove. Penilaian kawasan mangrove ini dapat dilakukan dengan menilai penggunaan lahan, terus ketersediaan karbon, dan juga penilaian lainnya. Selanjutnya ada peningkatan kawasan hijau. Nah, peningkatan kawasan hijau ini dapat dilakukan dengan rehabilitasi jenis, enrichment planting, dan juga perubahan jenis. Selanjutnya dapat dilakukan dengan rehabilitasi habitat untuk tujuan peningkatan kualitas tapak. Secara umum, ilustrasi rehabilitasi mangrove dapat dilakukan dengan alur tersebut. Ya, jadi pertama ada tindakan silvikultur yang dilakukan dengan survei untuk menilai kualitas kawasan penyangga, lalu melihat kondisi, baik kondisi habitat dan juga tidak. Jika tidak ditemukan, maka ada tindakan pemulihan, yaitu rehabilitasi dan reklamasi. Penanganannya dengan tiga prosedur tadi, yaitu enrichment planting, penambahan jenis tanaman mangrove. Demikian dapat saya sampaikan. Nah, berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Demikian dapat saya sampaikan. Banyak kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.